COVID pada manusia, COVID-19 pada manusia itu virus, sedangkan PMK juga virus. COVID pada manusia, dominan yang diserang adalah saluran pernafasan, sedangkan penyakit mulut dan kuku yang diserang adalah rongga mulut dan kuku. Kita cukup berduka ya, ada komentar dari Mas Rijal Ismahudi, beliau menyatakan di video saya tentang PMK, sapi saya mati kemarin, ya rezekinya masih dikurangi sama Allah, semoga segera diganti yang lebih baik dan yang lebih siap. Assalamualaikum Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada. Hari ini saya dari kandangnya Mas Wahyu Abadi Farm di Desa Genteng. Apa ya, desa mana ini Mas? Dusun Sawahan, Desa Genteng. Genteng Wetan apa Genteng? Hah? Genteng Wetan ya? Mosok gini Genteng Wetan? Ya wes siap. Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada. Hari ini saya di kandangnya Mas Wahyu di Dusun Sawahan ya. Saya nggak tahu ini Desa Genteng Wetan apa Genteng Kulon ya. Yang pasti ini di Kecamatan Genteng di Kabupaten Banyuwangi, Laskar Ngarit. Jadi hari ini saya diminta bertugas di sini untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan menggunakan ultrasonografi atau alat USG, Laskar Ngarit. Siap. Jadi sambil menunggu Mas Wahyu datang, kita bikin konten dulu sambil menyapa dan menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Jadi paling tidak Laskar Ngarit, saya akan mengulas tentang PMK ya. PMK, penyakit mulut dan kuku yang lagi mewabah di 12 kabupaten. Informasi terakhir sudah di 14 kabupaten Laskar Ngarit. Yang semula berawal dari 4 kabupaten, lalu ada Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, satu lagi mana ya? Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Probolinggo, Malang, Lumajang, dan terus bertambah Laskar Ngarit. Tapi informasi per hari ini kita dapatkan di Banyuwangi belum ada kasus PMK. Siap. Pertanyaan yang pertama, Umar Mujadid bertanya, penyakit PMK ini dok, kok mirip sama COVID ya dok? Ada komorbid dan bisa sembuh melalui imunitas. Iya, benar sekali. Jadi COVID pada manusia, COVID-19 pada manusia itu virus, sedangkan PMK juga virus. COVID pada manusia, dominan yang diserang adalah saluran pernafasan, sedangkan penyakit mulut dan kuku yang diserang adalah rongga mulut dan kuku. Seperti itu. Apakah bisa sembuh melalui imunitas? Ya, semua virus karakternya akan sembuh melalui antibodi atau self limiting, melalui antibodi si hewan ternak itu sendiri, Laskar Ngarit. Itu. Jadi kenapa kok dia harus kita obati agar kukunya tidak semakin busuk dan mulutnya juga tidak semakin melepuh. Jadi rasa nyerinya diobati, luka-lukanya diobati, kaki yang busuk itu diobati supaya ketika antibodi di si hewan ternak ini naik, maka dia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Siap. Ada yang bertanya, izin dari Mirnawati, izin Pak Dokter mau nanya. Kalau sapi yang sudah sembuh dari virus PMK, monggo enggak apa-apa Pak Bos, santai. Izin Pak Dokter mau nanya ini, kalau sapi yang sudah sembuh dari virus PMK, apakah masih bisa tertular kembali? Masih bisa tertular kembali dan bahkan masih bisa menjadi karier ya Dokter Fadli. Selama berapa bulan? Terakhir 3 bulanan ya? Jadi masih bisa menjadi karier, masih bisa menularkan ke sapi yang lain. Maka ini yang menjadi apa ya, perhatian dari Laskar Ngarit adalah ketika sapinya sembuh habis terkena PMK jangan langsung
dijual Laskar Ngarit. Siap. Lalu dari Lukman Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ngarit beras-beras Pak Dokter. Amankah sapi di IB adanya wabah PMK? Mohon penjelasannya, matur suwun. Wassalamualaikum. Siap. Laskar Ngarit, yang menarik adalah nanti ada ralat dari Dokter Fadli ya. Yang menarik adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini itu bisa menular baik melalui kawin alam maupun inseminasi buatan Laskar Ngarit. Jadi apakah aman? Ya selama di tempat itu tidak terjangkit atau tidak terjangkit wabah. Yang kedua, alat yang digunakan steril, maka dan tidak digunakan saling tertular, maka ya aman. Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah penularan penyakit mulut dan kuku bisa menular melalui kawin suntik maupun kawin alami Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang keempat, kita lagi mencari nah ini mohon kita cukup berduka ya, ada komentar dari Mas Rijal Ismahudi. Beliau menyatakan di video saya tentang PMK, sapi saya mati kemarin. Ya rezekinya masih dikurangi sama Allah. Semoga segera diganti yang lebih baik dan yang lebih banyak. Nah ini ada juga dari Hida Aprilia, menyatakan stop sapi impor. Nah ini memang lagi ada investigasi oleh yang memiliki wewenang bahwa apakah ada penyelewengan dari kasus dari impor, baik itu daging maupun sapi ya, yang sehingga meledak kasus PMK di Indonesia. Siap Laskar Ngarit. Mungkin kita tambah satu pertanyaan lagi. Nah ini Samsul Haki, yang saya dengar kalau kita menyentuh atau memegang ternak yang terpapar virus PMK, lalu kita memegang sapi yang sehat, maka sapi yang sehat tersebut akan terpapar juga. Apabila kita pernah memegang ternak yang terpapar, maka kita kemungkinan akan menyebarkan virus PMK. Betul sekali. Berapa lama? Beberapa jam. Tapi ketika jenengan langsung cuci tangan, mandi, ganti baju, maka penularan virus PMK ini tidak bisa terjadi. Tapi manusia, alat, kendaraan, pickup, truk, dan lain-lain yang dibuat mengangkut ternak yang terinfeksi PMK bisa menjadi agen penularan dari PMK Laskar Ngarit. Jadi itu video yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah manusia bisa menjadi agen penularan. Yang kedua, kendaraan, inseminasi buatan, kawin alam juga bisa menjadi agen penularan. Sifat dari infeksi PMK sama seperti COVID akan sembuh dengan sendirinya ketika antibodi dari si pasien tersebut tinggi. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah komorbid seperti cacingan, BEF, MCF, kekurusan, usia di bawah 2 tahun atau sapi muda merupakan komorbid yang paling tinggi menyebabkan kematian untuk kasus PMK. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Sederhana, Dokter Fadli ada yang mau diralat? Karier tadi ya, iya. itu bisa menjadi karier pada kasus 50% ke atas. Oke. Kalau pada sapi 3 tahun. 3 tahun lamanya. Nah ada tambahan ya, ada ralat masukan dari Dokter Fadli. Kameramen kita, tim kita hari ini mengingatkan kami meralat ya, mengkonfirmasi bahwa bila di suatu kandang itu kasusnya lebih dari 50%, maka sapi yang di kandang tersebut ataupun sapi yang baru sembuh ya dapat menjadi karier atau menularkan dalam waktu 3 tahun ya. 3 tahun pada sapi Laskar Ngarit. Ini yang perlu diwaspadai. Maka semoga pemerintah segera menemukan solusi terbaik, pencegahan terbaik dengan vaksinasi. Siap? Jangan lupa Laskar Ngarit dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan bantu share biar kami semangat dan biar kita bisa terus mendampingi peternak Indonesia melalui video informatif dan penuh dengan edukasi. Lemah telas, Gusti Allah sing balas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, tetap semangat.